Selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya, apa kabar? Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Dua kali lebih semangat, GBI Gilgal and shout, haleluya! Silakan duduk, selalu senang berada di rumah sendiri dan saya menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di Overflow dan yang juga mengikuti secara online. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, berapa banyak yang hadir senang sesuatu yang bernilai, yang berharga? Wow, siapa yang ingin hidupnya menjadi hidup yang bernilai atau berharga? Dan saya rasa ini menjadi mimpi dari semua orang. Dia ingin hidupnya memiliki nilai atau memiliki harga. Dan sepanjang tahun selama GBI Gilgal ada, kita mengambil waktu 6 minggu untuk membahas seri tentang nilai yang kita percaya, yaitu Fiesta. Dan setiap kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita masing-masing, bahkan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan keluarga kita. Seperti kita lihat di depan, seorang anak yang baru lahir harusnya paling bagus kalau nggak pakai baju, cuma takut viral. Saya udah pakai baju dulu, dan nggak ada anak yang lahir, bayi yang lahir itu udah pakai jam tangan, udah pakai sneakers, atau giginya udah lengkap semuanya. Tapi biasanya rata-rata mostly botak, ada yang udah gondrong, telanjang, gak pakai baju dan gak punya apa-apa. Lalu orang tuanya memberikan kepada mereka yang namanya perhatian. Perlu yang namanya kasih sayang, itu menambahkan nilai dalam hidup si anak. Lalu mengajarkan yang namanya sopan santun. Ayo mau makan, panggil om makan, tante makan, terima kasih om, terima kasih tante. Setiap kita melakukan hal itu. Lalu sampai lupa, mestinya pakaian dulu ya baru perhatian ya. Gak apa-apa, mungkin ini anak pertama. Dikasih pakaian, lalu baju, celana. Saya waktu anak saya dari baby, saya paling hobi beliin pakaian anak. Saya travel saya tinggi, dalam setahun mungkin saya bisa 6 bulan gak ada di Jakarta. Selalu saya beliin, apalagi anak cewek didandanin gitu. Sekarang gak mau beli sendiri. Dia udah bisa ngomongin, Dad itu jangan dipakai lagi kayaknya celananya gitu. Jadi apalagi ya, lalu kita kasih pendidikan. SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dalam negeri, luar angkasa. Sebisa kita sekolahin anak kita. Lalu kasih lagi perlengkapan. Bahkan ada beberapa yang dikasih branded katanya kalau branded itu the law of attraction. Nanti yang menarik tuh yang branded. Kalau kita ngasihnya kresek, menarik yang kresek. Ada banyak cara berpikir orang tua. Tapi tujuannya supaya bikin anak ini bernilai. Les renang, les komputer, les karate, les apalagi lah angklung. Nah, yang mereka lupa menanamkan yang namanya kerohanian. Sehingga ada banyak anak tumbuh besar, keren, cantik, hebat, bisa bangsa Inggris, Korea, Jepang, Prancis. 736 kali 457 berapa? 243.000. Langsung bisa dijawab pinter. Tapi kerohaniannya parah. Nah, GBI Gilgal, kenapa setiap tahun kita belajar nilai? Karena firman Tuhan bilang gini, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu nggak asin lagi, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada banyak gereja ditinggalkan orang, bisnis ditinggalkan orang, keluarga, pasangan ditinggalkan oleh pasangannya salah satunya karena nggak punya rasa asin lagi. Sebetulnya setiap hari saat kita baca Alkitab, kita lakukan satu firman Tuhan itu menambahkan nilai dalam hidup kita. Tambah lagi satu menambahkan nilai. Setahun ada 365 hari kita sedang menambahkan 365 nilai dalam hidup kita. Tapi hidup sebagai berjemaat kan Bapak Ibu ada di gereja pengennya gerejanya bertumbuh dong. Gerejanya bagus itu gak bisa bergantung dari seorang pendeta dari gedung yang bagus. Setiap kita adalah gereja. Kalau kita sepakati punya nilai gereja ini akan jadi berkat. Kita yang di dalamnya juga bertumbuh. Kan bangsa punya nilai, perusahaan punya nilai, corporate values. Makanya values itu didefinisikan seperti ini. Coba kita lihat. Values adalah sesuatu yang kita percayai. Yang kita percayai apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidupi bersama sehingga membuat hidup kita bernilai.
Ada orang dagang punya value masing-masing. Saya sih menurut saya kalau dagang nggak bohong ya nggak bisa untung ya. Di mana-mana kita mesti bohong lah dikit-dikit. Ada dosa putih, dosa hitam, dosa kecil, dosa besar. Nggak ada yang namanya dosa, nggak ada kecil, nggak ada gede. Tapi kalau firman Tuhan bilang begini, kita harus hidup jujur. Karena orang jujur dikenan oleh Tuhan. Tapi nanti untungnya dikit, nanti kayanya lama, nggak apa-apa. Karena kita percaya Tuhan yang membuka, nggak ada yang bisa menutup. Berkat ada di atas kepala orang benar. Tergantung apa yang kita percayai. Nah, GBI Gilgal, kalau tepuk tangannya yang meriah dong. GBI Gilgal percaya nilai ini yaitu fiesta. Yang pertama adalah F, family. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa bikin nilai sendiri di company, di bisnis, di keluarga kita. Ini nilai keluarga kita. Tapi di GBI Gilgal kalau kita semua sepakat bangun akan luar biasa. Family itu artinya relationship. Kita menekankan hubungan di atas program. Hubungan di atas perbedaan. Lalu integrity. Berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Lalu enthusiasm, semangat. En, theos, usia. En artinya in, di dalam. Theos artinya Tuhan, usia kamu. En, theos, usia, enthusiasm artinya Tuhan di dalam kita. Jadi yang namanya anak Tuhan, ciri Tuhan ada di dalamnya adalah semangat. Kita puji Tuhan dengan semangat, dengar firman Tuhan semangat, makan dengan semangat, olahraga semangat, cium istri semangat, bayar utang. Bagus. Lalu apalagi serving, melayani. Orang kan pengen semakin tinggi, semakin hebat dilayani dong. Kalau bisa hotelnya naik dari bintang 1, bintang 4, bintang 5, bintang 7, diamond, bintang kejora. Pokoknya kalau bisa kita datang udah gak usah apa-apa. Udah gak ada nyentuh, lift kebuka sendiri, mandi air turun sendiri. Tapi di GBI Gilgal, prinsip kerajaan Allah mengatakan semakin kita tinggi, semakin kita naik, semakin kita diberkati, semakin kita melayani. Serupa dengan Yesus. Apalagi teamwork. Ini bukan gerejanya Juan Mogi, ini gereja kita bersama. Gereja ini gak akan sukses karena peran satu orang, tapi kalau setiap kita bergandengan tangan, pasti akan berhasil. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara lihat tadi yang mimpin pujian kan muda-muda banget kan. Singer main musik seumur saya semua kan. Kenapa? Karena kita percaya kita semua akan menjadi tua. Semuanya harus terlibat. Daripada lihat anak-anak muda jam segini belum bangun, lagi di mall, lagi ngapain, mendingan mereka dari pagi udah melayani Tuhan. Mereka gak digaji oleh gereja, mereka lakukan yang sukarela. Walau saya nyanyi dari pagi, lagu apa sih tanya grup ya, udah lagu kedua, lagu ketiga, terus lagu apa ya, yang saya bisa cuma lagu yang terakhir, mengejar, ya itu udah ketahuan tahun kelahirannya kapan. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat, Juan Mogi 27, 29, 30 tahun yang lalu ada di tempat ini seperti mereka. Karena saya diberi kesempatan, saya ada sekarang. Satu saat saya akan duduk dan dengar mereka yang khotbah. Ini namanya teamwork. Apalagi yang terakhir adalah attitude. Mau keren, mau hebat, mau pintar, mau kaya, tapi sikap yang nomor satu. Jadi attitude itu paling penting. Your attitude determines your altitude. Sikap hati kita menentukan ketinggian terbang kita. Jadi sikap kita gampang, serupa dengan Tuhan. Nah ini akan seri selama 6 minggu. Jadi ini saya buka, saya mesti jelasin dikit di awal. Bagian saya di awal membuka dengan family. Dan hari ini saya mengambil topik. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat, yang dulu-dulu dibahas apa, tinggal klik di YouTube semuanya ada. A complete family, keluarga yang utuh, keluarga yang lengkap. Berarti ada keluarga yang utuh. Nah, seorang anak bisa bertumbuh maksimal tanpa orang tua? Nggak bisa. Kalaupun orang tuanya ada tapi nggak berfungsi, sama aja. Papa ada, mama ada, tapi nggak pernah ngajarin doa, nggak pernah ngajarin melakukan firman, sama aja. Ada juga yang single parent, ada yang mama, papa. Tapi apapun keadaan kita, yang saya mau bahas adalah keluarga secara rohani. Yuk kita lihat Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kata ini gak enak banget, orang asing dan pendatang. Bapak Ibu ke GBI Gilgal seneng gak kalau rasanya asing? Sombong-sombong ya, orang kok gitu ya. Terus kita naik tuh kayak tamu, kayak pendatang, kayak orang asing. Naik lift, satu lift bisa isi mungkin 8-10 orang, semua diam-diaman. Ada yang main handphone, ada yang benerin lipstick, ada yang ngaca, ada yang diam. Aduh cepetan naik liftnya. Begitu liftnya kebuka, ting! Lega. Bayangin satu keluarga, satu gereja, tapi kayak tamu, kayak orang asing. Senang gak kayak gitu? Saya sih gak senang. WC kan ada kencing tuh berderet, cuci tangan ada 2, kencing diam-diam semuanya kencing. Mana enak. Itu kayak tamu dan orang asing. Nah yang firman Tuhan bilang apa? Melainkan harus jadi kawan sewarga. Coba bilang sama-sama kawan.
Dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang benar tuh gereja di dalamnya harus jadi teman, harus jadi keluarga. Bayangin kalau mulai di bawah, di lift gitu ada ngobrol. Sementara kita keluar menurut prokes yang ada kita bisa ngobrol. Lagi cuci tangan, bro apa kabar? Kamu namanya siapa? Kamu tinggal di mana? Habis dari sini kemana? Kita mau makan nih, ada makan apa sih yang enak tuh? Kita tambah pengetahuan. Orang kencing juga semua ramah. Bro siap kali kebaktian jam 1 gitu kan. Kan enak gitu. Oke, ini ayat pembukaannya. Tuhan mau setiap kita jadi keluarga. Nah, keluarga ini akan lengkap kalau kita memiliki seorang bapak, yaitu bapak rohani. 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Ini Paulus lagi ngomong sama jemaat di Tesalonika. Dia seorang pebisnis, pembuat tenda, tapi jadi bapak rohani. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Bapak rohani yang baik gak mungkin bisa maksimal dengan jumlah yang sangat banyak. Kita itu udah ngalami kursi tambah sampai di tempat parkir, bukan di overflow. Sampai ada yang pulang, sampai akhirnya di tengah kita kekurangan volunteers, kita menambah kebaktian yang keempat, nanti jam 3 sore. Nah dengan jumlah yang banyak gak mungkin saya sebagai bapak rohani bisa berfungsi dengan baik. Sehingga di GBI Gilgal ada sebuah kelompok kecil keluarga rohani yang namanya family cell. Itu jumlahnya bisa 12 orang, 8 orang, pokoknya gak banyak. Sesuai dengan kapasitas seorang bapak rohani, di mana kita digembalakan, kita dimuridkan, kita disatukan, kita ditolong untuk melakukan firman. Welcome lounge kita udah buka mulai hari ini, mesti ada family cell lounge. Saya turun dari pagi sampai tadi udah full, sampai orang queue untuk masuk ke welcome lounge. Saya ketemu dengan sepasang suami istri, saya tanya, Om, usianya berapa? Tebak, dia bilang. Wah, saya bilang kalau tebak, saya bilang kalau ketuaan dia marah, saya pukul muda dulu. 58 Om. Oh, Om 62. Wah, Om, nggak kelihatan. Ya benar dong. Masa kita langsung 80 Om, marah orang. Orang kita nanya baik, dia suruh tebak, ya aku tebak. Itu tips. Ya Om, saya bilang apa yang saya bisa bantu? Gini, anak-anak udah pada jadi orang. Pikir anak aku siapa? Terus kan jadi yang satu udah di Amerika, satu udah di Australia, satu dari Singapura atau di Hong Kong. Om tinggal berdua, katanya tinggal di daerah barat. Om perlu komunitas, kayaknya Om pernah ketemu yuk khotbah di Australia katanya, terus datang ke sini. Oh pas banget Om, kita ada senior fellowship di sini. Kan bentar lagi ada senior fellowship. Terus kita juga ada sel-sel yang umur segitu ada Om. Saya langsung panggil bagian launch, saya bilang ini dikenalin langsung, masuk di sel, bayangkan. Orang di level tertentu, di setiap level itu perlu yang namanya keluarga secara rohani. Nah, balik ke ayat tadi nih. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Apa sih peran seorang Bapa rohani dalam kehidupan rohani? Supaya kita bisa punya a complete family. Keluarga jasmani punya, tapi keluarga rohani juga punya. Yang pertama, seorang Bapa rohani akan menyatakan kasih sayang. Ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Tujuannya pakai istilah Bapak rohani bukan untuk menandingi Bapak jasmani. Karena kita tahu kan, kita hidup itu terdiri dari apa? Roh. Yuk sama-sama. Yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah tubuh. Senang banget khotbah di kebaktian ini. Semangat semuanya. Jiwa terdiri dari apa aja? Pikiran. Yang kedua adalah perasaan. Dan yang ketiga adalah kehendak. Nah, bukan berarti kita mau menggantikan peran seorang bapak jasmani. Kebetulan di case-nya saya, Om Wemogi itu papa jasmani dan papa rohani saya. Tapi kita pengen bapak-bapak, ibu-ibu tuh dibapai secara rohani. Bukan untuk menandingi bapak jasmani.
Dan karena tidak semua bapa jasmani berfungsi dengan baik. Karena kalau berfungsi dengan baik dia harus menyentuh ketiga area ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya tapi kan ini saya biar mereka pintar, saya kirim mereka sekolah ke luar negeri, luar angkasa. Bagus om, tapi sisi rohani aku titip guru sekolah minggu loh. Itu kan cuma 1 jam dalam 1 minggu. Senin sampai Sabtu siapa yang bimbing rohaninya? Ya kan? Ya kan? Ya, iya jangan marah kan cuma nanya ya kan? Nah, karena kita mau membapai kerohanian mereka. Nah, contoh gimana sih menyatakan kasih sayang? Siapa yang di sini senang kalau disayang dikasih seseorang? Terlalu tinggi bahasanya ya. Dikasih hadiah. Dikasih uang. Kan nangkap kalau pakai contoh uang nangkap. Jadi setiap kita senang disayang, cuma cara sayang kan beda-beda. Bapak Ibu, salah satu contoh menyatakan kasih sayang itu dengan quality time. Quality time itu bukan karena kita kebanyakan waktu. Tapi karena kita tahu anak-anak itu dalam masa pertumbuhan perlu waktu. Kalau saya bagi waktu dengan sekian banyak jemaat semuanya nggak bisa. Makanya saya praktekkan ini kepada orang-orang pemimpin-pemimpin yang ada. Lalu setelah mereka dibapai, punya pengalaman, mereka belajar membapai orang lain. Anak tuh penting banget quality time. Kalau seorang istri bilang sama suami I love you, suaminya kan bilang gini, oke, lu sayang sama gue, lu respect dong, hormat. Saya gak tahu kenapa cowok-cowok gila hormat, tapi ini dari sononya. Terus kalau suami bilang sama istri yang I love you, istri tuh kan bilang gini, lu dengerin gue dong gitu. Nah kalau anak-anak, orang tua ngomong I love you sama anak-anak, anak-anak ngomongnya apa sama orang tua? Dad, mom, kalau benar kamu sayang sama kita, give us your time, berikan aku waktu. Nah, jadi disayangi oleh Bapak rohani, kalau saya kan gak bisa. Gak bisa punya waktu untuk semua detail, ngobrol, Thomas. Nah Bapak rohani menolong Bapak Ibu. Ini saya kasih gambar, misalnya ini Bapak rohani ya. Kasih beda deh, pakai topi sedikit, kacamata. Oke. Nah lalu ini kan dari bayi kan. Bayi, lalu gedean sedikit kan anak ya. Lalu gedean dikit apa? Remaja, pemuda. Lalu dia dewasa di sini. Di masa-masa bayi dan anak ini perlu banget waktu. Lapar? Mau main bisa digendong? Pokoknya tuh anak waktu kecil ngintil. Mami mau mandi sampai emosi kan. Kapan mami punya me time? Tuh anak mana ngerti me time apa. Pokoknya kemana aja dia mau ngikut kita. Ngintil bahasa Prancisnya. Dan ini memang usia-usianya. Bayangin kalau secara rohani di saat mereka butuh perhatian. Mereka cuma datang ke gereja sebagai tamu, sebagai orang asing. Lo, gue. Gimana rohaninya mau bertumbuh. Disitulah anak belajar nanya. Ini apa? Itu apa? Kalau dia salah jawab, kalau nggak ada orang tua yang benar yang kasih nilai, teman-temannya dunia ini kasih nilai. Anak sekarang bayi aja udah bisa pakai iPad. Lanjut. Nah kalau udah remaja, itu udah mulai beda. Anak saya udah 13 tahun nih, makanya saya momen-momen setiap kali ada term break, libur, ada pasca Natal, saya minta maaf sama jemaat, terserah mau dibilang pendeta apa, tapi ini waktu saya untuk keluarga saya. Kalau aku nggak bisa gembalain keluarga sendiri, bagaimana aku bisa gembalain jemaat Tuhan yang besar. Jadi saya sekarang kalau ke kamar anak mesti ngetok loh. Dulu kan ngintil kemana aja, mau tidur. Dia bilang ini daddy, mami, suami istri tidur berdua. Tapi aku kan anaknya, nyempil di tengah-tengah. Sekarang lo mau tidur sendiri, kita manggil-manggil, ayo nginep. Jadi nikmati masa-masa itu. Ketok, Cak, are you free? Can I talk to you? Tuh mau ngomong aja mesti permisi udah remaja. Ini gak lama lagi udah mau sekolah, pergi sama teman-temannya. Nah pertumbuhan rohani juga sama. Tapi kalau kita miss di sini dia akan kurang perhatian dan cari perhatian dari orang lain. Nah akhirnya waktu dia besar, dia kan punya anak punya anak rohani. Ini waktunya mungkin ketemu juga paling cuma ulang tahun cucu, yang dicari juga cucunya. Waktu Natal, Imlek. Nah jadi sama, kalau Bapak Ibu mau bertumbuh di awal-awal perlu ada yang memperhatikan, disitulah fungsi seorang Bapak rohani. Quality time, bukan karena nganggur, tapi karena kita sayang sama jemaat Tuhan. Yang berikutnya contoh menyatakan kasih sayang itu menasehati. Bukan karena kami paling pintar, tapi karena kita pernah berjalan lebih dulu, melewati ujian tantangan yang sama, dan nasihat kita sesuai firman. Ada banyak orang, waktu mereka mengalami masalah dan tantangan, teman-teman mereka tuh menguatkan di area mana? Tubuh.
Ayo pergi sama gua yuk. Akhirnya apa? Minum, karaokean, nyanyi sama-sama. Habis itu kosong lagi, susah lagi. Secara tubuh, secara jiwa. Udah, nih gua kenalin nama ini deh. Lu coba diskusi sama dia. Dia pernah ngalami masalah yang sama. Hanya sebagai pengetahuan. Tapi waktu kita mengalami masalah yang down, yang turun, yang lemah tuh manusia roh kita. Kita perlu ada seseorang yang membangun kerohanian kita. Ini tugas Bapak Rohani. Aku tuh lahir baru kan 37 tahun lalu. Kita melewati lembah yang dalam, masalah yang sulit. Kenapa kita bisa berdiri sampai saat ini? Papa Rohani dari Om Wem dan Tante usianya lebih muda. Secara ekonomi sosial lebih rendah. Cuma orang yang sederhana. Makannya nih dia berdua sama anaknya. Nasi putih 4 udah dingin. Sama Indomie dibikin kuah 1. Itu jadi lauk. Ya Om Wem sama Tante. Yang maksudnya seorang pengusaha punya bapak rohani seperti udah lebih muda, ekonomi lebih muda, siapa yang lebih hebat? Harusnya mereka berdua. Tapi bapak rohani ini yang memberi ketenangan, memberi dukungan, melewati masa-masa yang sulit. Mereka bisa jadi seperti sekarang, saya bisa ada seperti sekarang karena bapak rohani yang luar biasa. Tuh gunanya bapak rohani. Saya ketemu di masa krisis ini kan saya telepon orang, ketemu orang, nguatin orang, zoom sama orang. Saya sampai terheran-heran. Ada orang-orang yang saya pikir hebat, punya segala sesuatu, punya pangkat, punya segala macam. Tiba-tiba waktu mereka mengalami sesuatu, saya duduk, saya dengerin, saya doain. 3 jam. Dia bilang, saya pikir uang saya bisa menyelesaikan. Saya pikir pengalaman saya bisa menyelesaikan. Tapi yang ini nggak bisa diselesaikan dengan apapun kecuali Tuhan. Dia bilang thank you untuk waktunya mau dengerin saya. Thank you sudah doain saya. Ini sangat berarti. Di situ saya tahu sehebat-hebatnya manusia dia perlu seseorang yang mendampingi dia. Itu artinya menasihati. Yang ketiga adalah menguatkan. Bukan karena kita nggak pernah lemah. Cuma karena kita punya kuasa Allah di dalam kita. Kita ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara. Seringkali waktu saya masih jadi anak rohani belum seperti sekarang. Saya sering ngalami masa-masa yang lemah. Pemimpin rohani saya datang, doain saya, nungguin saya nangis, ngasih kekuatan. Bukankah itu yang kita perlukan dalam hidup? Yang kedua, seorang bapak rohani itu ngapain sih? Mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat 8c, bukan saja rela memanggil Injil Allah dengan kamu. Kebetulan papa rohani, papa jasmani saya, Pak Wemogi sama orangnya. Dia ngajarin saya bagaimana mimpin yang benar. Sampai sekarang dia masih jadi pemimpin yang dihormati di usia ke-82 tahun. Masih menjadi penasehat, masih duduk di board. Jadi gembala yang baik itu seperti apa? Jadi papa yang benar seperti apa? Jadi suami yang baik seperti apa? Bagaimana saya membangun hubungan? Sehingga GBI Gilgal walaupun letaknya di ujung sana dekat airport di PIK. Tapi kita membangun hubungan yang baik dengan berbagai macam network. Bagaimana menjaga integritas. Klik namanya Wemogi. Adakah berita buruk tentang beliau? Contoh itu yang saya lihat. Bagaimana ngatur keuangan dengan baik. Kita melewati krisis 2 tahun sekian bulan gereja tutup. Kita harus bayar cicilan tanah. Tapi karena nilai integritas mengatur keuangan yang baik yang diajarkan bulan November. Tahun ini, tanggal 27 November kita akan launching Gilgal Center 2 di Pantai Indah Kapuk 2. Kenapa? Karena ada seorang bapak rohani yang mengajarkan kepada saya. Saya mau ngasih contoh ke daerah sini gak enak, saya kesini deh. Siapa yang di sini bisa squat? Saya tahu diri gak mau di sebelah sana. Yang bisa squat tuh gerakan yang kita tuh seperti gini ya. Kamera jangan center perut saya ya. Bagian lain aja yang indah. Begini. Tuh. Nanti kalau ada koreksi habis khotbah aja ya. Nah kalau kita gak kuat kita bisa juga posisi berdoa. Lebih mengandalkan Tuhan begini. Nah ini jadi kuat. Core kita jadi bagus. Sehingga waktu tua kita juga bisa tetap kuat menyangga tubuh kita. Kan banyak orang tua susah jalan. Nah, itu harus dilatih dari muda. Siapa di sini bisa squat? Nah orang jujur masuk surga loh. Tuh masa harus digituin orangnya, oke. Yang gak bisa, belum bisa squat, belum pernah coba. 1, cuma 1 orang sebanyak hebat. Papa, oh iya Pak. Bapak 2 boleh temenin saya gak ke depan?
Tapi kalau keberatan jangan. Aku juga jadi takut. Pak, boleh temenin saya ke depan sebentar? Iya, 2 bapak ini. Ya, tepuk tangan dulu. Boleh naik sebentar Pak ke depan. Enggak apa-apa ya Pak ya. Saya juga deg-degan, tadi saya juga takut. Pak siapa namanya? Paping ya, minggu depan datang lagi loh ya, ini cuma contoh doang. Tapi jangan gara-gara gini, Bapak dengan Pak siapa Pak? Pak Michael, tadi anaknya lupa yang nunjuk, saya cuma iya aja. Ya nanti di rumah urusan sama Papa ya. Ada dikit-dikit potong lah, uang jajan dikit. Pak belum pernah squat, itu bagus sekali loh. Saya sehari mungkin 30 minimum, bisa 50 sampai 100. Jadi kalau leg day, seminggu 3 kali gitu. Jangan liatin gitu, memang belum sempurna tapi yang penting proses. Maju sedikit. Nah, jadi ini bagus sekali. Bapak perhatikan saya pelan-pelan, nanti kasih semangat kalau udah beneran. Jadi gini nih Pak, ini kita buka, jangan ikutin dulu, lihat aja dulu. Nah, turun gini, enak sekali. Perutnya ditahan, terus gini. Belum Pak, aduh semangat sekali, oke. Mana supportnya? Kita coba ya. Nah kalau saya cuma ngajar kelas, saya nggak dampingi sebagai seorang bapak. Ini maksudnya saya kasih contoh di area olahraga, saya nggak akan pernah bisa. Orang pertama push up terus saya nggak bangun lagi kok. Terus dibawa, enakan dibawa. Kita coba ya, oke? 100 kali aja ya. Yang penting mau pasti bisa, siap? Ayo kamu nanti hati-hati ya di rumah sama papa. Minta maaf dulu, minta maaf waktu di gereja, oke? Siap Pak? 1, jemaat hitung ya. 2, 3, 1. Enak kan? Turunan lagi dikit. Ya ampun. Tinggal 97 lagi. 97. 100. Ya kan enak. PT sama saya. Sekarang bisa ketawa. Nanti rasanya tuh jamahannya mulai besok pas bangun tidur. Itu enak sekali. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Pak terima kasih. Ya, minggu depan datang lagi loh ya, oke. Nah, di area sport kita punya PT. Ada satu yang miss dari anak-anak Tuhan, mereka gak punya bapak rohani yang train mereka gimana bangun muscle-muscle otot-otot rohani mereka. Saya selesai. Yang terakhir, apakah kita belajar sesuatu? Yang ketiga, membawa kepada keberhasilan. Seorang bapak rohani membawa kepada keberhasilan. Saya kalau lihat anak-anak rohani saya yang naik, yang berhasil, saya senang sekali. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ini mimpiku dan ini mimpinya Tuhan. Makanya ayo join dalam family cell. Ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Membawa kepada keberhasilan, sukses. Di pikiran banyak orang sukses ini gini, meraih apa yang kita impikan. Contoh, seberapa banyak uang kita, di mana kita tinggal, sebesar apa rumah kita, seberapa besar perusahaan kita, seberapa besar omset kita. Salah nggak? Nggak salah. Dunia akan bilang gini, hebat. Tapi apakah kita hidup supaya dunia bilang begini? Kan kita hidup supaya Tuhan dan surga bilang apa? Gini. Ayo jujur, yang kita kejar dunia bilang gini atau Tuhan bilang begini? Seorang bapak rohani membawa anak-anak rohaninya sukses dengan pengertian yang benar. Saya akan tutup dengan satu ayat. Apakah bisa ditampilkan? Tapi kalau belum sempat ditampilkan, saya hafal ayatnya. Wow, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kita hapus dulu papan ini atau kita shift. Jadi sukses menurut Tuhan. Seorang bapak rohani membawa kita kepada sukses yang benar. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi sukses yang benar adalah kita bawa karakter kita jadi serupa dengan Yesus. Bisnis besar boleh. Punya rumah besar? Boleh. Punya duit banyak? Boleh. Tapi tanpa ini bukan sukses yang Tuhan mau.
Yang kedua, ayat ke-28 kita lompat. Allah memberkati mereka. Siapa yang percaya Tuhan memberkati setiap kita? Tapi tujuannya untuk apa? Beranak cucu. Ini bukan hanya anak cucu secara jasmani, tapi lewat kita lahir anak-anak rohani. Kenapa Bapak Ibu Saudara didorong ada di family cell? Sebuah kelompok kecil di mana kita digembalakan supaya rupa Kristus ada dalam hidup kita. Lalu beranak cucu dan bertambah banyak. Kalau GBI Gilgal bisa ada saat ini, masih banyak PR yang harus kita lakukan. Tadi pagi saya ketemu satu pasang, kan saya turun ke welcome lounge kenalan. Saya bilang, kamu dari mana? Dari Semarang. Loh, jauh banget. Iya, karena kita diberkati bertumbuh di sini. Boleh nggak tiap minggu kita bolak-balik dari Semarang ke sini? Mau bilang boleh, nggak enak. Bilang nggak boleh juga haknya dia kan. Bukan hanya Jakarta yang akan diberkati, tapi sampai Semarang. Yang saya cerita 2 minggu lalu dari Bandung. Bertambah banyak terus ayatnya dikeluarin lagi. Udah dikit lagi saya mau selesai. Bertambah banyak penuhi bumi. Jangan penuhi bumi dengan orang jahat, tapi penuhi bumi dengan orang-orang yang punya karakter Yesus. Siapa yang ikut medsos? Saya ngikutin berita yang ada di Amerika, di Australia, ada di Asia. Setiap hari nggak ada berita yang berita bagus. Berita jelek. Tapi kalau dari tempat ini bangkit orang-orang yang punya karakter Kristus. Bumi akan berubah. Yang berikutnya apalagi? Penuhi bumi dan taklukkan itu. Jadi jangan takut, aduh dunia tambah jahat nih, atau kita cepet-cepet aja ketemu Tuhan. Jangan, justru kita harus bangkitkan rupa Kristus dalam hidup kita. Dan yang terakhir, taklukkan itu, berkuasalah, have dominion. Bapak Ibu, siapa yang rindu punya pemimpin yang baik, yang benar, yang memimpin hidup kita? Dunia susah kan cari pemimpin yang baik, yang benar? Doa saya lahir dari tempat ini. Karena pemimpin yang baik hanya bisa kalau mereka punya goal, rupa Yesus ada dalam hidup mereka. Bukan mengejar harta, jabatan, dan lain-lain. Tapi mengejar keserupan Kristus dalam hidup mereka. Doa saya, setiap kita menjadi keluarga yang lengkap di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, mari bangkit berdiri sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Panggil dia Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sementara musik main dengan lembut, pejamkan mata kita. Siapa Bapa rohani kita? Engkau punya keluarga yang lengkap secara jasmani. Punyakah engkau keluarga yang lengkap secara rohani? Firman Tuhan udah bilang jangan datang sebagai tamu, jangan datang sebagai orang asing. Hidup saya dulu jauh dari sini. Tapi setelah saya punya Bapa rohani yang benar, saya ngerti apa arti sukses yang sesungguhnya. Bahkan waktu saya rubah tujuan hidup saya seperti yang Tuhan mau, apa yang saya gak pernah pikirkan itu Tuhan siapkan dalam hidup kita. Karena fokusnya gak salah. Hidup saya jadi berkat untuk banyak orang. Bangkit anak-anak rohani. Bangkit bapak-bapak rohani. Jangan lihat Gilgal sekarang itu dimulai dari sebuah complete family. Aku berdoa biar firman Tuhan ini berbicara kepada setiap mereka. Yang belum punya bapak rohani, mereka mau melangkah ada di dalam family cell. Yang sudah ada di family cell, mereka mau bertumbuh jadi bapak-bapak rohani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin.